Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran fikih ya. Mari kita awali pelajaran kita pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang sholat, tentang materi tentang sholat ya. Jadi di buku paketnya ada di buku fikih halaman 36 dan 37 ya. Untuk penjelasannya adalah pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Karena di dalam bacaan-bacaan dalam pelaksanaan sholat itu mengandung bacaan doa semua. Doa iftitah contohnya itu mengandung bacaan doa. Doa ruku, doa iktidal, doa sujud, doa duduk antara dua sujud, doa tahiyat awal dan doa tahiyat akhir. Semua bacaan-bacaan di dalam sholat adalah mengandung bacaan doa. Maka sholat menurut bahasa artinya doa. Adapun menurut istilah, apa itu menurut istilah? Menurut istilah adalah arti sholat menurut syariat Islam. Ya, arti lengkap, arti yang dijabarkan menurut syariat Islam. Sholat artinya suatu ibadah kepada Allah, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ini pengertian sholat. Harus diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, takbir, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru bisa dikatakan sholat. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka itu bukan termasuk bagian dari sholat. Misalnya, waktu sholat langsung ruku, langsung iktidal, ya, tidak diawali dengan takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam, maka itu bukan termasuk pengertian sholat menurut syariat Islam. Jadi sholat adalah suatu ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, perintah sholat. Perintah sholat ada pada surah Al-Baqarah ayat 110. Di mana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi perintah sholat ini adalah perintah yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau sedang melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra wal Mi'raj? Isra artinya diberangkatkannya Nabi Muhammad SAW, wal Mi'raj dan dinaikkannya Nabi Muhammad SAW menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah sholat. Jadi sholat adalah ibadah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kalau perintah yang lain, Allah mengirim pesan kepada malaikat Jibril. Akan tetapi untuk sholat, Allah langsung sendiri yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan sholat itu untuk apa? Tujuan sholat yang pertama, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi kita di sini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa
kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat. Di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nikmat Allah begitu banyak yang sudah kita peroleh, maka wajib kita harus mensyukuri nikmat Allah tersebut, ya. Bayangkan kalau kita diminta untuk membayar oksigen yang sudah kita hirup, berapa uang yang harus kita keluarkan. Tetapi ini gratis Allah berikan cuma-cuma kepada orang-orang, kepada manusia, maka sebagai rasa syukur itu kita harus melaksanakan perintah Allah, salah satunya dengan cara sholat. Jadi sholat itu tujuannya adalah mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena orang dikatakan taat atau orang itu termasuk hamba-hamba yang taat kalau dia telah melaksanakan sholat, terutama sholat wajib, ya, dan diiringi sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi kalau kita melihat dia mengatakan bahwa dia dirinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, berarti ketaatannya dipertanyakan. Dia belum taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus melaksanakan sholat. Ya, sholat diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi sholat itu wajib hukumnya bagi orang Islam yang laki-laki maupun yang perempuan. Tidak mengenal dia laki-laki atau perempuan. Mereka semua, kita semua harus melaksanakan sholat. Nah, kewajiban sholat lima waktu ini disebut dengan fardu ain. Apa itu fardu ain? Jadi sholat lima waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan yang disebut dengan fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Jadi sholat lima waktu ini harus dilaksanakan dengan dirinya sendiri karena termasuk fardu ain. Diwajibkan atas setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Mister, tidak bisa nggak diwakili kalau aku sedang sakit sholatnya? Tidak bisa. Ya, kalau kita dalam keadaan sakit, sholatlah dengan cara berbaring. Ya, atau duduk dulu, tidak bisa duduk berbaring, ya. Nah, jadi tidak bisa berbaring baru dengan cukup isyarat hati atau mata, ya. Jadi semua orang diwajibkan sholat tanpa terkecuali dalam keadaan apapun kita harus dalam melaksanakan sholat karena sholat lima waktu itu adalah fardu ain, harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam keadaan apapun. Pesan Nabi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu wa was shalah, ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalan yang akan dihitung pertama kali pada hari kiamat nanti adalah sholat. Ya, faiza sholha, ya, apabila sholatnya baik, maka baiklah amal yang lainnya. Tapi apabila sholatnya buruk, maka akan buruklah amal yang lainnya. Artinya apa? Sholat adalah amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dihitunglah amalan-amalan yang lainnya. Kalau dia belum melaksanakan sholat, berarti amalan-amalan yang lainnya belum dihitung sebagai pahala menurut Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia rajin sedekah tapi tidak melaksanakan sholat, pahala sedekahnya belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia melaksanakan sholat lima waktu. Jadi rangkumannya yang pertama, sholat menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah tadi sudah disampaikan, suatu ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perintah sholat ada dalam surah Al-Baqarah ayat 110.
Sholat diwajibkan bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Amal yang akan dihitung pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ya. Baik saja anak semuanya tentang sholat, ya. Nanti tolong materi rangkuman ini ditulis di buku tulis, ya. Tidak usah dikumpulkan, hanya menulis saja di buku tulis, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya.